Dalam Alkitab, pada awalnya, Allah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Jadi manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Ini berarti bahwa dalam tubuh manusia, ada roh Allah dan roh Tuhan. Pada saat itu manusia menjadi cerdas. Adam disebut sebagai manusia hidup yang mempunyai roh. Artinya manusia hidup yang memiliki Roh Kudus. Allah berfirman kepada Adam, "Jangan menolak Roh Kudus. Mengenai buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kamu tidak boleh memakannya. Jika kamu memakannya pada hari itu juga kamu pasti mati." Pada waktu itu, apapun yang Adam lakukan, haruslah mengikuti Roh Kudus Allah untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Namun, karena Adam tertipu oleh setan, kemudian ia menolak Roh Kudus. Setan berkata, Adam harus membedakan yang baik dan yang jahat menurut keinginannya sendiri. Dan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Setelah menolak Roh Kudus, roh Adam bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Pada saat itu, Adam bisa menjadi seperti Allah sendiri. Saudara Sibo ingin bertanya kepada saudara-saudari semua, apakah lebih cerdas menjadi Allah bagi diri sendiri? Atau membiarkan Roh Kudus menjadi Allah bagi diri sendiri? Sekarang kita para saudari menjawab dengan benar. Membiarkan Roh Kudus menjadi Allah bagi diri sendiri adalah lebih cerdas. Seperti langit yang tinggi. Roh Kudus Allah jauh lebih bijaksana daripada roh manusia. Roh manusia adalah roh yang diciptakan. Roh Kudus Allah adalah roh Sang Pencipta. Orang yang bijaksana tahu bagaimana tunduk pada roh Allah. Dengan demikian, akhirnya ia menjadi bijaksana seperti Allah. Bapa pernah berkata kepada saudara Sibo. Bapa berkata, dalam penderitaan bangunlah Israel dan tubuhnya. Penderitaan ini berarti setelah kita didisiplinkan oleh Allah. Mengapa kita mengalami penderitaan? Karena kita tidak taat, maka kita mengalami penderitaan. Apakah saudara-saudari mengerti? Jika kita tidak taat, kita akan mengalami penderitaan. Penderitaan ini, Allah membiarkan musuh menyerang kita. Bahkan terkadang saudara-saudari, kita mengalami penderitaan besar. Karena ketidaktaatan. Allah membiarkan musuh terus menyerang kita. Terus-menerus menyerang kita. Bisakah makhluk ciptaan menyerang Allah? Tidak bisa menyerang Allah. Namun karena kita tidak tunduk pada Allah, kita menjadi diri kita sendiri. Tidak tunduk pada roh Allah. Kita menjadi milik diri sendiri. Tetapi ketika tunduk pada Roh Kudus Allah, Allah ada di dalam kita. Maka manusia tidak dapat menyerang Allah. Allah berkata, membangun Israel dalam penderitaan. Berarti kita mengalami didikan. Saat dididik, kita mengalami penderitaan. Setelah penderitaan itu, kita belajar tunduk. Begitu tunduk, roh Allah ada di dalam kita. Pada saat itu, Yakub akan berakar di Israel. Dan tumbuh berkembang. Seluruh negeri penuh dengan buah Israel. Semua adalah anak-anak Israel. Karena taat kita mendapatkan pembangunan. Pembangunan itu seperti seseorang. Taat pada Allah. Taat seperti Tuhan. Maka roh Allah menjadi rohnya. Pada saat itu dia memiliki kebijaksanaan Allah. Dia dapat mewakili Allah menjalankan kehendak Allah. Awalnya, jika Adam tunduk pada roh Allah, Roh Kudus Allah menjadi roh Adam. Pada saat itu bisakah Adam mengatur burung di udara? Binatang besar di bumi? Ikan di laut? Bisa saja. Seperti Tuhan menjadi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan benar-benar taat kepada Allah. Tidak pernah sedikit pun melanggar Allah. Oleh karena itu, Tuhan berkata apapun yang dia ucapkan akan menjadi kenyataan. Mengapa Tuhan berkata apapun yang dia ucapkan menjadi kenyataan? Karena roh Tuhan menjadi rohnya. Maka Bapa Surgawi kita mengatur kita untuk dibangun. Agar dalam diri kita ada Tuhan. Dan tidak ada diri sendiri. Biarlah kemuliaan kembali kepada Bapa, Tuhan. Amin.